Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Puji syukur limpah terima kasih kami naikkan di hadirat-Mu Bapa, sehingga pada saat ini Tuhan Kau layakkan kami untuk berkumpul bersama, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di tengah ketidaklayaan kami, ketidakberdayaan kami Tuhan, namun karena kasih karunia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan peribadatan bersama pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kawal ibadah ini dari pertengahan hingga akhir, hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita membaca Mazmur berbalasan, Mazmur 31, Mazmur pasal 31 ayat 22 sampai 23 secara gilir ganti. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah kembali dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku. Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Dalam hadirat-Mu
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu akan mengisi kehidupan kami. Biarlah hati dan pikiran kami Tuhan siapkan, dan hidup ini Tuhan buka terhadap firman-Mu, sehingga kami bertambah dalam pengenalan terhadap kehendak-Mu. Kami menerima tuntunan-Mu sehingga dapat menjalani kehidupan pada jalan Tuhan. Betapa dalamnya maksud dan kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Oleh karenanya, Roh Kudus, tuntunlah kami untuk mendengar suara-Mu dan memahami kehendak-Mu. Roh Kudus juga akan menuntun kami hidup di dalam pembaharuan-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Kolose pasal 3, Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat 11 yang menyatakan demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat disilakan duduk. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak Tuhan, dari beberapa ayat pembacaan ini kita dapat mengetahui Rasul Paulus membedakan antara manusia lama dengan manusia baru. Perbedaan yang dimaksud tidak hanya bentuk atau sikap hidup yang nyata dari manusia lama dan manusia baru, tetapi Rasul Paulus juga menyampaikan tentang keberadaan jemaat di Kolose dengan kata menanggalkan dan juga ada kata mengenakan. Disebutkan bahwa sebelumnya hidup sebagai manusia lama sehingga harus ditanggalkan, karena sekarang harus mengenakan yang baru sebab sudah menjadi manusia baru. Jadi perbedaan di antara keduanya memang sangat tajam. Konteks jemaat di Kolose pada waktu Rasul Paulus menuliskan suratnya adalah jemaat berada di tengah-tengah ajaran tentang keselamatan. Ada yang memahami keselamatan hanya dapat diperoleh dengan melaksanakan Taurat dengan sempurna. Ada yang memahami bahwa keselamatan diperoleh dengan menggunakan akal atau pikiran mereka tentang hal-hal dunia dan seluruh alam ciptaan. Untuk itu tidak jarang ada banyak ide-ide atau filsafat-filsafat yang berkembang di tengah-tengah jemaat dan di jemaat di Kolose, dan bisa saja itu tidak sesuai dengan iman Kristen. Di tengah situasi tersebut Paulus menjelaskan tentang karya penyelamatan Allah di dalam Kristus. Di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Kalau kita membaca di kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-9. Lalu dituliskan juga di Kolose 2 ayat 3, di dalam Dia tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Lalu di Kolose 1 ayat 20 dikatakan oleh Dialah manusia diperdamaikan dengan Allah.
Di dalam Kristus oleh kematiannya kita ditempatkan kudus dan tidak bercela di hadapannya. Kalau kita membaca di kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-22. Setelah Rasul Paulus memberikan pemahaman tentang keselamatan orang-orang yang percaya di dalam Kristus, ia melanjutkan dengan nasihat-nasihat kepada jemaat tersebut tentang bagaimana melanjutkan kehidupan atau bagaimana seharusnya mereka menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, yaitu menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui, mengenakan kesabaran, sabar terhadap satu dengan yang lain, saling mengampuni, dan mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak Tuhan, beberapa hal yang dapat kita perhatikan tentang manusia lama dan manusia baru dalam pembacaan saat ini, yaitu yang pertama, mari kita lihat bahwa perihal manusia lama dan manusia baru ini tidak berdiri sendiri. Maksudnya tidak tiba-tiba Rasul Paulus tuliskan tentang manusia lama dan manusia baru. Tetapi ini dimulai dengan uraian teologis kalau kita baca di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 1, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Di situ menuliskan tentang mati dan bangkit bersama Kristus. Sehingga jemaat di Kolose memang harus melihat hidupnya di dunia ini dari perspektif mati dan bangkit bersama Kristus. Mereka harus mencari, mereka harus memikirkan perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Lalu berangkat dari karya penyelamatan Tuhan Yesus itu, di situ baru kita bisa mengerti kata karena itu, kata yang dimulai di ayat 5 karena itu, maka ini mau menunjukkan tentang adanya hubungan antara uraian teologis itu tentang karya Kristus itu yang mati dan bangkit itu dengan pola hidup sebagai orang-orang yang sudah dibangkitkan Kristus. Itu bagian pertama. Lalu bagian kedua, ibu bapak, kata yang digunakan untuk pola hidup manusia lama, di situ disebutkan ayat 5 matikanlah dan ayat 8 buanglah. Ya, memang ini berbeda untuk manusia baru yang dituliskan di ayat 12 mengenakan atau kenakanlah. Jadi kata yang digunakan baik matikanlah, buangkanlah, kenakanlah atau mengenakan ini bukan suatu pilihan, tetapi ini suatu perintah yang harus dilakukan. Kata matikanlah ini berarti perintah untuk menghentikan perbuatan yang sedang terjadi. Matikanlah atau tidak lagi memulai perbuatan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Perintah untuk matikanlah ini bukan untuk penyiksaan, suatu bentuk penyiksaan hidup, penyiksaan diri, tetapi ini merupakan perubahan atau transformasi kehidupan dari manusia lama kepada manusia yang baru. Apa yang dimatikan? Ibu bapak, hal-hal duniawi, kalau kita membaca di ayat yang kelima bahwa ada hal-hal duniawi, perbuatan-perbuatan duniawi dijelaskan dengan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Ini perbuatan-perbuatan yang dapat dimulai dengan semua yang dapat dilihat dan sampai pada yang tidak kelihatan, sikap batin, keserakahan yang ada di dalam diri manusia. Semua perbuatan yang dituliskan di ayat 5 ini, ibu bapak, ini merupakan ancaman, artinya bahwa tidak menutup kemungkinan anak-anak Tuhan jatuh di dalamnya. Oleh karena itu kata matikanlah, ini artinya jangan diberi kesempatan untuk perbuatan-perbuatan itu hidup. Sebab ayat 6 menyatakan kalau itu hidup dan dia tidak dimatikan maka akan mendatangkan murka Tuhan. Untuk pola manusia lama tidak berhenti sampai pada perbuatan-perbuatan yang dituliskan di ayat 5. Tetapi jemaat didorong untuk membuang amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Itu yang dituliskan di ayat 8. Dan jangan saling mendustai. Semua ini berbagai dosa yang berkaitan dengan lidah, perkataan. Lalu bagian ketiga,
Ibu bapak perihal manusia baru sudah pasti pola hidupnya dan tutur katanya itu jelas tidak sama dengan manusia lama. Ini yang dikatakan mengalami transformasi, perubahan, pembaruan. Perbuatan nyata sebagai manusia baru yang harus dikenakan itu sangat rinci dituliskan kalau kita membaca setelah pembacaan ini, yaitu tertera di ayat 12 sampai ayat 17. Apabila kita perhatikan di ayat 11, di situ kita membaca tentang orang Yunani dan Yahudi, bersunat, tidak bersunat, barbar, skit, ada budak dan orang merdeka. Orang-orang yang dituliskan di ayat 11 ini adalah dua kategori yang berbeda. Sebab dunia kuno memang penuh dengan tembok pemisah. Pada waktu itu tidak mungkin ada hubungan persekutuan antara seorang budak dan seorang merdeka. Yang hendak disampaikan di sini ialah kalau ini diangkat dalam kategori sebagai manusia baru, masuk dalam kehidupan manusia baru sampai pada di ayat 12 dan 17, apa yang harus dilakukan sebagai manusia baru, maka ibu bapak yang hendak disampaikan di sini ialah karya penyelamatan yang dilakukan Allah melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ini tidak hanya mentransformasi kehidupan pribadi, tapi juga dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bersama dengan sesama, dalam relasi terhadap orang di sekitar. Yaitu jelas tidak ada diskriminasi atau perbedaan dalam berbagai bentuk. Di dalam Kristus, semua tembok pemisah itu dirobohkan. Tembok perbedaan itu runtuh. Tidak ada manusia yang satu lebih rendah atau lebih tinggi dari yang lain. Karya penyelamatan Kristus juga terbuka untuk siapa saja yang datang kepadanya. Beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai pelaku firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari sesuai perenungan firman Tuhan saat ini, yaitu Bapak Ibu Saudara dan anak-anak Tuhan, marilah kita melanjutkan perjalanan kehidupan anugerah Tuhan sebagai manusia baru. Kita mengimani karya penyelamatan Allah bagi kita manusia berdosa. Ia telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, biarlah kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak lagi hidup dalam berbagai bentuk perbuatan yang jahat atau yang Tuhan tidak kehendaki, melainkan memaknai setiap waktu anugerah Tuhan untuk hidup dalam kasih, rendah hati seorang dengan yang lain, penuh belas kasihan dan kemurahan, sabar, lemah lembut serta bentuk-bentuk nyata dari manusia baru yang Tuhan Yesus kehendaki bagi kita. Hidup sebagai manusia baru pasti tidak mudah. Ada tantangan dan kesukaran serta banyak hal menggoda kita untuk tidak menanggalkan manusia yang lama. Sekalipun kita ketahui bahwa pola hidup baru itu tidak mudah, tetapi karena Kristus telah mati untuk kita, menebus dosa-dosa kita dan bangkit untuk kita, maka karena itulah kita harus mengenakan manusia baru. Hidup yang sekarang tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri dan pemuasan atau berpusat pada diri sendiri, melainkan untuk Kristus yang telah mengubah, membaharui hidup kita. Tindakan praktis, perbuatan-perbuatan nyata sebagai manusia baru, Ibu Bapak Saudara, ini menunjukkan wujud nyata iman kita kepada karya penyelamatan Kristus. Disinilah kita sadar bahwa kita tidak dapat mengalahkan setiap tantangan dan melewati kesukaran dan godaan-godaan dengan kekuatan diri sendiri. Kita perlu Tuhan untuk menopang dan memampukan kita menghadapi setiap tantangan dan kesukaran apapun. Jangan jauh dari Dia. Teruslah bersekutu dan memohon pertolongannya agar kita dapat mematikan perbuatan jahat dan mengenakan hidup baru, manusia baru yang hidup berkenan kepadanya. Amin. Hingga hidupku yang lama kini jadi
Ibu bapak saudara, mari kita mohonkan doa syafaat kita. Kami bersyukur atas karya penyelamatan-Mu Allah, Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit demi menebus dosa manusia. Engkau senantiasa membaharui kehidupan kami karena besar kasih-Mu bagi kami. Firman Tuhan telah kami baca dan renungkan bersama. Kami melihat dalam diri kami bahwa kami masih sering gagal hidup sebagai manusia baru. Tidak jarang kami tergoda bahkan jatuh dalam perbuatan duniawi. Oleh karena itu kami pun memohon pengampunan-Mu Bapa. Di hari-hari selanjutnya kiranya kekuatan Tuhan beri agar kami hidup benar seturut kehendak-Mu dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa yang tidak berkenan kepadamu. Mampukanlah kami Tuhan supaya terhadap sesama yang Kau hadirkan, hidup kami semakin bermakna. Perbedaan dalam banyak hal yang kami jumpai dalam relasi dengan sesama di tengah masyarakat, gereja, keluarga, dan dimanapun Tuhan hadirkan. Kiranya tidak membuat kami hanya hadir dan diam di tengah perbedaan, melainkan dapat hadir sebagai manusia baru dalam tindakan praktis, berkarya, dan memberikan kebaikan, menyatakan kasih dan keadilan, sabar, sehingga banyak orang semakin bersukacita. Dan di atas semuanya itu Tuhan Yesuslah yang dimuliakan. Ya Bapa, kami serahkan setiap umat-Mu yang saat ini beribadah dari tempat masing-masing dengan segala keberadaan mereka. Kasih Tuhan tetap merangkul dan cinta sayang Allah terus mendekap dalam hari-hari selanjutnya. Kami mohon Bapa, janganlah meninggalkan kami di tengah kuatnya tantangan dan pergumulan apapun yang kami hadapi saat ini. Kehadiran Tuhan sekaligus menuntun kami untuk tidak takut dan bimbang. Bagi umat yang sakit, berilah kesembuhan. Bagi umat yang bergumul, tambahkanlah pengharapan mereka. Bagi umat yang terus berjuang untuk menata hari depan mereka, biarlah mereka tetap bersuka cita dan mampu melihat anugerah Allah di dalam perjuangan mereka. Tuhan Yesus, negara dan bangsa Indonesia, serta dunia ciptaan-Mu, di setiap upaya untuk mendatangkan kebaikan di dalamnya. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati. Pemerintah yang Tuhan hadirkan, berilah kesehatan dan hikmat serta kekuatan untuk melaksanakan tugas pengutusan-Mu di tengah-tengah negara, bangsa dan dunia ini. Ya Tuhan, inilah seruan doa kami. Sempurnakanlah Bapa. Kami memohonkan dalam kasih dan kuasa-Mu serta mengakhiri doa ini dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati penuh dan tangan kita. Pemberian kita ditentukan bagi kemuliaan nama-Nya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kasih-Nya
Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami boleh Kau layakkan memberikan persembahan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan persembahan ini boleh Kau jadikan keluasan kerajaan-Mu di muka bumi dan berkati setiap tangan-tangan yang memberikannya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus inginkan dirimu bersinarkan, agar seluruh dunia memujinya, bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Walau terkadang jalan hidupmu gelap, pelitamu tetap bersinar terang. Janganlah padam hanya karena keperluan. Tuhan inginkan kau bersinar terus di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Sekarang arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.